Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Bapak Felix Subaghuda, SSLPD. Yang saya hormati Mentor Bilingual Education, Ibu Hani M. Wago, SPD. Yang saya hormati Pengawas Binaan Koordinator Wilayah Adonara Timur, Bapak Muhammad Mansur, SPD. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Lamangala, Ibu Nur Ahmad. Yang saya hormati Bapak Komite, Bapak Sejidin Sengaji. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Negeri 1 Lamangala. Dan yang saya hormati orang tua wali murid yang sempat hadir pada pagi hari ini. Selasa 13 Januari 2026 kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi Future School di SD Negeri 1 Lamangala. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sambutan oleh Pengawas Binaan Koordinator Wilayah Adonara Timur sekaligus membuka kegiatan sosialisasi Future School dengan resmi. Kepada Bapak kami persilakan yang semangat pagi semua. Pagi luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Buat Bapak Kades, PKW, Bapak Terpilih dan Ibu Mentor, selamat datang di SDN 1 Lamangala. Dan harapan kita kegiatan kita hari ini, walaupun awal untuk kita mencoba hal baik, mudah-mudahan bermakna untuk anak-anak sebagai generasi penerus. Salah satu program pemerintah daerah yang hari ini terus terang kita di Adonara Timur, saya selaku pembina pendidikan Adonara Timur Pak Kadis, baru satu-satunya SD di Adonara Timur yang menangkap peluang ini untuk segera dilakukan launching pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris Future School untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Sudah bertanggung untuk SD 1 Lamangala. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu lihat ketika anak-anak pulang sekolah itu, mereka selalu menyebutkan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 8 dimensi profil kelulusan. Ada 4 kata-kata ajaib.
ada Gemar 5S dan begitu banyak. Itu adalah strategi-strategi yang dicetuskan oleh Kemendikbudristek berkaitan dengan peningkatan kompetensi peserta didik kita. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan teman-teman guru di satuan pendidikan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan, kita sebagai orang tua, kita juga punya kewajiban untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu. Terus kekurangan dan kelebihan mungkin dalam satu wadah pendidikan pasti ada kekurangan dan kelebihan, tetapi inilah kami mengenai satu globalisasi ini. Dan sebentar kita akan mendapatkan sosialisasi apa sih program fitur school itu. Mungkin orang tua juga bisa bertanya. Sebentar kita akan melakukan dialog atau diskusi terkait dengan program ini. Dan ada restu dari untuk sekolah SDN 1 mendapatkan kepercayaan untuk melakukan program fitur school. Terima kasih kepada petugas, pengawas dan kepala sekolah, dan nanti akan dibantu oleh mentor program fitur school ini. Mungkin ini saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kadis dan Ibu Mentor sudah sempat hadir di SDN 1 Lamahala. Terus terang bahwa kami merasa bangga yang sangat luar biasa. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga pada Bapak pengawas yang sempat hadir di sini dan juga orang tua wali murid. Pertama-tama, kami ucapkan rasa bangga bahwa dari semua Kabupaten Flores Timur itu hanya ada 7 sekolah yang sudah diakui sebagai sekolah future school. Ada 4 tingkat SD dan 3 tingkat SMP. Dari keempat tingkat SD itu salah satunya adalah SDN 1 Lamahala. Harapan dari Bapak Bupati dan Pak Kadis bahwa kedepannya bisa menghasilkan generasi-generasi milenial yang bisa berbahasa Inggris. Itu harapan mereka, sehingga tanpa dukungan dari, kenapa kami undang orang tua wali murid juga hadir, bahwa jangankan bahasa Inggris, semua mata pelajaran tanpa dukungan dari orang tua kami bertepuk sebelah tangan. Salah satu persyaratan yang kedua adalah anak-anak SDN 1 Lamahala itu harus bisa menggunakan ICT, baik guru maupun siswa. Kami di sini sudah berjalan, Bapak Kepala Dinas sudah berjalan 3-4 tahun, guru-guru mengajar menggunakan ICT, yaitu Infokus, sudah berjalan lancar karena kami di sini
kami guru tua itu hanya beberapa orang saja, tapi belasan guru muda, sehingga kegiatan aslinya kami berjalan lancar. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengangkat ke acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga kepada Bapak Felix Sudarmada. Kami persilakan yang berhormat. Baik, terima kasih. Kita punya dinas yang mengurus pendidikan itu namanya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Singkatan seperti itu Pak Ibu Kepala tadi sampaikan, Dinas PK. Mau sebut Dinas Dikpora juga boleh. Ibu Kepala SDN 1 Lamahala bersama guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, selaku tuan rumah hari ini. Juga ke 136 peserta didik SDN 1 Lamahala. Mereka 131, 136 itu adalah anak-anak di ruang kelas dan di ruang rumah, yang baik di rumah juga di sekolah kita kerja untuk mereka. Pak Korwil Kecamatan Adonara Timur yang saya hormati, Pak Ketua Komite bersama jajaran pengurus Komite SDN 1 Lamahala yang saya hormati, Ibu Bapak, Emak Bapak, Kakak Adik, Pupu Alap, sekalian kita yang menjadi orang tua wali ke 136 yang ada di SDN 1 Lamahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ladies and gentlemen, hari ini kita ada bersama di aula SDN 1 Lamahala untuk berdiskusi bersama tentang gagasan yang sudah menjadi program daerah Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dingen dan Ignatius Goli Urang. Ketika terpilih, mereka berdua mendorong yang namanya lompatan jauh Flores Timur dengan 20 big push untuk menjadi kerja bersama masyarakat Kabupaten Flores Timur untuk saat ini dan ke depan. Bidang pendidikan, salah satu dari big push itu di bidang pendidikan adalah future school atau sekolah masa depan. Future school itu program khusus big push bidang pendidikan oleh Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Antonius Doni Dingen dan Ignas. Apa yang menjadi maksud dari future school atau sekolah masa depan? Dalam arahan oleh baik Bupati Flores Timur maupun Wakil Bupati, beliau berdua memadukan pikiran dengan Pak Bupati punya bahasa relevansi
itu artinya keterkaitan. Pak Inas, Pak Wakil, punya bahasa koda, omong, hanya sepenggal kata tetapi punya makna menjaga. Dengan berbasis pengalaman bahwa kita ini, kalau kami duduk itu begitu. Kalau saat ini kita punya anak kelas 1, maka yang kita omong ini akan kita petik di 22 tahun yang akan datang. Itu patokan kalau anak kelas 1 SD. Maka omongan kita hari ini, kita buat hari ini, artinya kita rawat, kita tanam, kita rawat untuk kita petik pada 22 tahun yang akan datang. Kita hitungnya begini, kalau saat ini dia kelas 1, maka dia berusia 7 tahun. 6. 6 tahun. Maka 6 tahun lagi dia tamat dan berusia 12. Berarti kan 6 tahun ya. Ke SMP 1 lama. Kemudian berarti 8 ya. 9 ya. 6 9. Kemudian dia tambah lagi SMA 3 berarti 12. Oke. Kemudian dia kuliah S1 4 tahun berarti jadi 12 menjadi 16. Kemudian S2 2 tahun berarti 16 jadi 18. S3 4 tahun berarti jadi dari 18 menjadi 22. 22 tahun lagi itu dia sedang berumur 28 tahun. Kelas 1 ini sedang berumur 28 tahun. Ini menjadi catatan bersama kita untuk kita hitung terus bahwa tadi saya bilang omongan kita ini akan kita petik pada 22 tahun yang akan datang ketika anak kelas 1 kita sedang berumur 28 tahun. Kita catat sama-sama. Harus sekolah dengan kemampuan ganda, yaitu bahasa Inggris tadi. Mau jurusan ekonomi, mau jurusan bahasa Indonesia, matematika, fisika, statistik, silakan. Tapi bahasa Inggris mesti harus menjadi bagian dari pendukung dari mau punya jurusan. Maka Bupati, Wakil Bupati Flores Timur mendorong yang namanya relevansi, dan relevansi itu adalah bahasa Inggris. Supaya kita ajar dengan baik, khusus pada sekolah-sekolah tertentu yang memang juga dia mau. Maka SDN lama mau, SDN 1. Kita dorong dulu. Saya dulu malah omong gini, satu sekolah SMP misalnya tidak harus seluruh anak sekolah di dalam SMP itu. Kita coba di satu kelas. Saya justru bilang begitu. Jadi intinya bahwa bukan kita sudah buat, tetapi yang kita buat itu anak sudah bisa. Itu baru kita omong. Sehingga Bapak Mama sekalian, khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah Future School itu omong. Sehingga kita tiru kita punya mama untuk belajar bahasa Inggris yang kita punya mama dengan pengalaman waktu itu mengajari kita bahasa daerah. Adonara Timur atau kecamatan lain di sini sudah berhasil, baru nanti dari sini yang pergi memberitahu, menjadi motivator, menjadi inspirator untuk sekolah-sekolah lain. Saat itu bawa dengan anak, ini buktinya, omong sudah. Nah, berarti nah, itu bukti, begitu ya. Ini yang kita harus sepakat bersama, sekolah, kepala sekolah dan GTK untuk urusan ini. Mari kita dorong mereka baik-baik, dan juga tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari bapak mama yang
berasal dari rumah. Saya tadi bilang 136 siswa kita ada di 2 ruang, ruang sekolah dan ruang rumah. Mari kita bekali mereka dari 2 ruang ini untuk menjadi insan pembelajar sepanjang hayat yang nantinya akan kita petik seiring waktu. Terima kasih, salam hormat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi oleh Mentor Bilingual Education kepada Ibu Hani, kami persilakan berbicara. Future School Program sendiri ada Bilingual Education dan juga Digital Learning. Jadi di Bilingual Education kita akan fokus tentang penggunaan 2 bahasa di kegiatan sehari-hari di sekolah, dan Digital Learning adalah pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi karena saya adalah mentor bilingual, jadi saya fokuskan di bilingual. Why bilingual education? Kenapa bilingual education? So we are not living in a globalization era. Kita hidup di era global. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depan yang lebih terbuka. Dan saya percaya dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris sejak dini, itu bisa menjadi bekal yang penting untuk mereka di masa depan. Betul kan Bapak Ibu? Kalau kita menguasai bahasa Inggris sekarang, tidak banyak. Kalau kita menguasai bahasa Inggris seperti masa depan kita tuh bisa menjadi lebih terjamin kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris sejak dini. That's why, basically, bilingual education means using 2 languages in daily activities, daily school activities. Jadi sebenarnya bilingual education itu menggunakan 2 bahasa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kita tidak langsung mengubahnya ke bahasa Inggris dari fully Indonesian to fully English. Kita tidak langsung dari bahasa Inggris full menjadi bahasa Indonesia full menjadi bahasa Inggris. Kita secara bertahap, step by step. Kerjasama antara sekolah, guru, dan juga orang tua dan pemerintah daerah, saya yakin SD Negeri 1 Malang bisa menjadi salah satu sekolah dengan program Future School yang bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya di sini. Amin. I think that's all from me. Thank you very much for attending. Thank you and have a nice day.